Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Pada siang hari ini saya akan menuju ke Pulau Dewata Bali, tapi versi murah ya. Jadi nggak naik pesawat, nggak naik bus, tapi saya akan naik kereta sambung menyambung sampai ke Pulau Dewata Bali. Bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan saya siang hari ini. Cus. Oke teman-teman, etapa pertama adalah kereta api Airlangga dari Pasar Senen tujuan Surabaya. Harganya 104.000. Kemudian etapa kedua kita naik kereta api Probuangi dari stasiun Surabaya Gubeng ke Ketapang. Kemudian kita naik kapal dari pelabuhan Ketapang ke pelabuhan Gilimanuk. Dan yang keempat kita naik bus sehati dari terminal Gilimanuk ke terminal Ubung Denpasar. Jadi di total nggak sampai 300.000, 250-an ribu lah. Yuk ikuti saja perjalanan kita dari awal, dari Jakarta Pasar Senen hingga kota Denpasar. Cus. Pada etapa pertama ini kita akan naik kereta api termurah dari Jakarta ke Surabaya, yakni kereta api Airlangga. Sebuah tips untuk kalian yang mau mencoba trip ini, persiapkan semuanya sedari awal, termasuk tiket dan sebagainya. Belilah tiket jauh-jauh hari, maksimal ya seminggu lah udah beli tiket. Tiket kereta Airlangga ini laris manis pakai banget, karena harganya cuma Rp104.000 saja udah nyampe Surabaya. Stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 11 jam 45 menit. Di perjalanan yang menempuh ribuan kilometer ini, saya tidak pergi sendirian. Saya bersama dua master YouTuber yang kalian semua udah pasti pada kenal, yakni ada Mas Garda dan Mas Adijasa. Tapi Mas Garda hanya sampai di Surabaya dan saya lanjut terus hingga ke Bali bersama Mas Adijasa. Perjalanan kereta api Airlangga akan melewati kota-kota seperti Cirebon, Pekalongan, Semarang, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, dan Surabaya. 18.25 memasuki. Oke, kita sudah tiba di stasiun Semarang Poncol dan alhamdulillah setelah 12 jam perjalanan kita tiba di Surabaya dan kita akan transit di Surabaya selama kurang lebih 5 jam. Kita lanjut di etapa kedua, yakni kita meneruskan perjalanan dari Surabaya ke ujung timur Pulau Jawa, yakni Banyuwangi. Kita akan naik dengan kereta api Probuangi, kelas ekonomi dengan tarif Rp56.000. Jadi awali pagimu dengan sarapan bro. Kita sarapan sining, nasi kuning. Perjalanan dengan kereta api Probuangi menempuh waktu sekitar 7 jam 10 menit.
dan akan melewati kota-kota seperti Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan kita akan tiba di Banyuwangi. Selama perjalanan dari Jember ke Banyuwangi, kita akan disuguhkan pemandangan menarik yang dilintasi oleh jalur kereta api, seperti hutan Gumitir, terowongan Garahan, dan terowongan Merawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pukul 12:41 kita sudah tiba di stasiun ujung timur Pulau Jawa, ya, di stasiun Ketapang. Dan etapa 2 berakhir di sini. Kemudian kita akan berlanjut menyeberang menuju Pulau Dewata Bali menggunakan kapal feri, ya tentunya, ya, dari pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk. Dan itu akan menggunakan kapal feri dari ASDP atau PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, dan kita bisa membeli tiketnya di aplikasi Ferizi. Jadi saya sudah beli tadi di dalam kereta di aplikasi Ferizi, membeli tiket penyeberangan dari Ketapang menuju ke Gilimanuk seharga 10.600 setiap orang dengan biaya admin dan lain sebagainya. Kita sebentar lagi sampai di jalan besar dan tinggal belok ke kanan. Oke, jadi ini kita sudah sampai di jalan besar. Saya habis beli nasi bungkus buat bekal makan di kapal. Jadi setelah tiba di stasiun Ketapang, saya langsung menuju ke pelabuhan Ketapang tanpa membeli tiket apapun setelah tadi yang beli di aplikasi Ferizi. Di depan ini banyak agen tiket online. Cuman harganya pasti akan berbeda, ya. Iya. Dengannya di sini panas banget. Ini panas banget. Jadi kita langsung aja jalan ke pelabuhan Ketapang. Jaraknya nggak begitu jauh. Cuman ya harus hati-hati aja nyebrang di sini karena ini banyak truk besar, banyak mobil-mobil yang ngebut karena juga ini jalan raya provinsi, ya. Nah kan, nggak sampai 5 menit kita sudah tiba di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Sini kita akan menyeberang. Oke. Masuknya dari mana? Dari sebelah tulisan pelabuhan penyeberangan Ketapang ini. Kalau dari kendaraan, entah itu truk, bus dan segala macam, masuknya lurus ke arah sana. Waktu Indonesia Barat. Pintu masuknya sebelah sini. Awas, hati-hati. Oke, jadi ini adalah tempat cetak tiket. Jadi setelah kita beli di aplikasi Ferizi tadi, kita langsung cetak seperti cetak tiket di kereta api aja, ya. Jadi tinggal scan barcode dan segala macam, dan kita akan mendapat 2 tiket seperti ini. Jadi yang satu untuk petugas, yang satu untuk penumpang. Jadi ya kita segera masuk aja. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di atas Selat Bali, dan yuk kita menuju ke salah satu kapal yang berada di Dermaga 1. Jadi tiket yang A tadi, boarding pass A, itu langsung diberikan ke petugas. Bismillah, kita masuk ke kapal. Bismillah, kita menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Perjalanan dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk dengan cuaca cerah dan normal akan menempuh waktu sekitar 1 jam. Dan jangan lupa, di sini juga ada perubahan zona waktu Indonesia dari waktu Indonesia bagian barat menuju waktu Indonesia bagian tengah, di mana jam dari Pulau Jawa bertambah 1 jam lebih cepat.
Pelabuhan Ketapang itu berada di sebelah sana ya. Dan Pelabuhan Gilimanuk itu sebenarnya bisa kita tarik lurus ke arah sana. Nah, sana itu Pelabuhan Gilimanuk. Cuman kita itu harus muter ke sini dulu, baru ke sana. Karena arus di tengah sana itu kenceng banget tuh. Itu bisa lihat riak gelombang-gelombangnya di tengah. Riak gelombang-gelombang di tengah itu arusnya kencang banget. Jadi kapal-kapal itu harus muter sampai mendekati ke arah ini, ke arah teluk yang sebelah sini. Kemudian dia baru merapat ke arah sana, seret ke sana. Nih buat intermezzo aja buat teman-teman yang belum tahu. Persiapan merapat ke Pelabuhan Gilimanuk. Pukul 15.10 WITA kita sudah merapat di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ram mulai turun dan kita bisa lanjut menuju ke Pulau Bali. Oke, pukul 15.17 WITA kita sudah tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, dan kita langsung menuju ke Terminal Gilimanuk untuk mengambil etapa keempat, yakni bus PO Sehati dari Gilimanuk ke Denpasar Ubung. Jalan kaki mungkin 5 menitan. Ya, kita keluar langsung dari terminal penyeberangan Gilimanuk langsung ke terminal bus. Jadi langsung ya. Macam ada booking ini. Oke teman-teman, jadi kita tadi setelah turun dari kapal, kita langsung menuju ke terminal Gilimanuk, langsung lari dari pelabuhan ke terminal karena saya tadi turun sekitar jam berapa tadi? 15.20 WITA ya. Ini mengajar keberangkatan bis pukul 15.30 WITA. Panas banget. Jadi ya udah, ini kita sudah berada di etapa keempat bus PO Sehati dari terminal Pelabuhan Gilimanuk menuju ke terminal Ubung Denpasar. Mirip-mirip sih, cuman rata-rata sekarang udah kayak gini. Lihat yang mau penuh gitu loh. Pukul 15.45 WITA kita berangkat dari terminal Gilimanuk. Perjalanan dengan bus Sehati menempuh jarak 122 km dengan waktu tempuh sekitar 3,5 hingga 4 jam. Bagi teman-teman yang akan menyambung dengan bus Sehati ini, bisa cek semua informasi seperti harga tiket, booking tempat duduk, dan lain-lainnya di Instagram PO Sehati.
Jam 20.00 kita tiba di Terminal Ubung setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam setengah. Sempat tadi kena macet karena ya banyak truk besar dan truk semen dan segala macam yang jalannya pelan dan lajurnya itu cuma 2, jadi ya gimana lagi ya. Ya udah kita jalan pelan. Ya udah. Setelah ini kita akan lanjut menuju ke Kute, menuju penginapan kami menggunakan Trans Metro Dewata yang busnya seperti ini dengan koridor Kilo 2B atau K2B. Karena barusan udah tanya, ini busnya udah banyak yang parkir, ternyata itu selesai trayeknya di K2B itu jam 6 Wita. Jadi ya udah, kita pakai transportasi lain alias ijo-ijo aja. Yuk kita mengarah ke Kute karena udah jam 8 malam, kemalaman banget sih. Ya udah, yuk. Pukul 21:06 Wita. Kita sudah tiba di penginapan saya di daerah Kute. Namanya Hadi Putra Hotel. Saya sudah booking melalui aplikasi Traveloka. Dan saatnya saya beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. So, jadi terima kasih. Kesimpulannya ya, perjalanan Jakarta Bali memang melelahkan, apalagi yang murah ya. Habisnya dimulai dari Airlangga 104.000, ditambah Probowangi 56.000, ditambah kapal 10.000, ditambah bus 60.000, ya kira-kira sekitar 160 tambah ya 230.000 lah ya habisnya ya. Akhirnya finally setelah mengakhiri perjalanan dari Jakarta menuju ke Denpasar, kita udah tiba di Kute. Bukan Denpasar lagi sih, udah masuknya Kute. Kita udah di penginapan, pengen rehat, dan ya inilah penginapan kita. Berapa jam perjalanan total dari Jakarta? Gila sih, dipikir-pikir tuh kita start kemarin jam 10 kan? Ya jam 10. Jam 10, nyampe jam kita berangkat jam 10 pagi kemarin, nyampe sini tuh jam 9 Wita. Berarti sekitaran 35 jam. Hampir ya. Hampir 35 jam. Sebenarnya memang lama sih, cuman ya seru, pengalaman yang tidak terlupakan. Apalagi sekarang berangkatnya bareng teman-teman. Cuman sayang banget Garda tuh nggak mau gabung ke sini. Jadinya saya sama Pak Alif doang. Ya, aduh, ya so far oke lah. Untuk harga 190 ya. Ya. Lumayan lah buat beristirahat bermalam. Ya. Mantap. Oke, jadi teman-teman, plusnya dari hotel ini ada kayak lemari ini yang kayak seperti ini, dan juga itu ruangan lemari dan toilet itu terpisah gitu loh, kayak terpisah gitu. Terus ada jemuran, ini ada view-nya ini ke depan sini. Ini ke depan hotel ya nampaknya ya. Terus toiletnya ya lumayan bersih. Cuman mungkin ada sedikit kayak berkarat-berkarat gitu. Nggak tahu karat dari mana. So far oke sih. So far oke sih, 190-an ribu. Ini masalahnya tempat wisata ya di Kute. Iya, di Kute. Bukan di Bali yang pesisir banget. Iya. Gitu. Bukan di yang daerah selatan, bukan yang di daerah yang jauh-jauh ya. Ya ini di Kute. Lumayan deket kok, tadi sama di depan itu malah tempatnya strategis banget ya. Ada tempat oleh-oleh lah, tempat. Dan nggak jauh dari bandara sebenarnya. Nggak jauh dari bandara segala macam. Oke sih. Ya udah, kita mau istirahat dulu karena sudah 35 jam kita tidurnya duduk. Tidur. So, jadi terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya. Sampai jumpa di perjalanan dan video berikutnya. Thank you.